Ryuna masih kebingungan mengawasi suasana rumah orang tua Kim yang baginya lebih mirip istana atau malah bangunan mal. Ia yang sudah beberapa kali bekerja di rumah orang kaya dan salah satunya rumah Dodo, sampai tidak percaya jika keadaan di sana nyata, dan ia sungguh menjadi bagiannya, bukan lagi pekerja. Orang tua Kim sangat kaya, Dodo sekeluarga benar-benar tak ada apa-apanya. Malahan paling rumah orang tua Dodo hanya satu garasi di sana ditambah satu lantai di atasnya dan itu pun tidak semewah garasi rumah orang tua Kim. Di tengah suasana temaram karena sebagian lampu besar sudah dimatikan, Ryuna masih membiarkan tangan kirinya digandeng Kim. Mereka sudah ada di lantai atas sementara tadi, Kim membawanya menggunakan lift. Jujur, andai Ryuna dilepas sendiri untuk sekadar ke lantai bawah, Ryuna tidak yakin dirinya akan bisa kembali ke lantai atas lagi lantaran suasana di sana sangat luas dan ruangannya pun terbilang banyak dengan nuansa mirip. Sebuah kamar di paling ujung depan atau malah belakang karena Ryuna belum paham, menjadi tujuan langkah mereka. Ini kamar aku. Untuk sementara, kita tinggal di sini. Sebelah ini kamar Kalista adik perempuan aku. Sebelahnya lagi persis sana kamar Boy dan Brandon. Boy dan Brandon ini kembar identik. Membedakan mereka kalau yang enggak terbiasa, terbilang sulit. Karena sekadar suaranya saja sama. Bedanya si Brandon agak kurus, cuma agak kurus beneran enggak mencolok. Sama perhatikan bibir mereka. Bibir Boy yang atas ada tahi lalatnya itu pun kecil. Nah, berasa punya beban hidup tambahan hanya karena membedakan Boy dan Brandon, kan? Kim menahan senyumnya. Ia yang awalnya menatap Ryuna penuh cinta, jadi gemas sendiri ke istrinya itu lantaran Ryuna tampak kebingungan. Alasan yang juga membuatnya memeluknya santai tapi erat. Masih ada satu lagi, Mas. Itu sebelah ujung dan pintunya pink, lirih Ryuna terbilang lembut. Ia memang membalas pelukan Kim, tapi tatapannya telanjur menatap penasaran pintu ruangan berwarna pink di ujung belakang punggungnya. Itu kamarnya Hiera, bontot dari kami. Bedanya Hiera dan Kalista, walau wajah mereka agak mirip, ucap Kim lembut. Bentar Mas, ucap Ryuna sengaja menahan penjelasan Kim. Ia berangsur menatap kedua mata Kim. Apa? Lembut Kim menjadi menatap lekat setiap inci wajah Ryuna. Jarak wajah mereka begitu dekat hingga Kim yang sangat normal sekaligus sangat mencintai Ryuna menjadi terbawa suasana. Sadar bibir Kim sudah nyaris menempel ke bibirnya, Ryuna sengaja memundurkan wajahnya kemudian berkata, "Saudara Mas, adik-adik Mas maksudnya, kembar semua." Karena Kalista dan Hiera sempat dibandingkan perbedaannya oleh Kim, tanpa disebutkan jika keduanya kembar. Kim berangsur menggeleng. Hanya mirip. Cuman, bedanya Hiera belum berhijab. Namun meski Kalista berhijab, dia jago bela diri. Lari di benteng rumah saja, Kalista bisa. Lembutnya yang menggahirinya dengan senyum. Namun, Kim sadari sang istri justru menjadi pucat pasi. Kenapa? Tanya Kim penasaran. Makin minder akulah Mas. Kali ini Ryuna berkeluh kesah, tapi Kim yang sempat kebingungan, berakhir menertawakannya. Apaan sih, enggak boleh gitu. Menilai orang enggak bisa disamaratakan termasuk dalam segi kemampuan. Kecuali jika kita sedang mengikuti perlombaan dan bikin kita wajib menciptakan hal sesuai standar lomba. Kamu enggak perlu merasa minder karena kamu sampai bisa begini saja sudah sangat luar biasa. Kamu beneran hebat, cuma memang belum banyak yang paham karena enggak semua orang peduli. Kebanyakan dari orang lain kan terlalu sibuk mencari kekurangan orang lain sesuai kacamata mereka. Yakin Kim yang lagi-lagi berakhir memeluk hangat Ryuna. Masya Allah. Keren banget orang-orang di sini. Keren banget orang tuanya suamiku,
Kon dengan harta yang berlimpah begini, masih bisa memiliki pemikiran malaikat dan mereka pun terbiasa berbaur dengan orang yang lebih asteris dari mereka. Pikir Ryuna. Ia masih nurut-nurut saja mengikuti tuntunan Kim. Kenapa? Tanya Kim penasaran. Kamar Kim yang mewah dan terbilang luas, dalam keadaan terang benderang lantaran Kim baru saja menyalakan semua lampunya. Hanya saja, suasana di sana agak bau khas ruangan yang sudah cukup lama ditempati. Tampak Kim yang akan menyalakan perangkap nyamuk elektrik yang keberadaannya terbilang lumayan jauh dari tempat tidur. Mas, pintunya boleh buka sebentar dulu. Biar baunya enggak terlalu bikin enek. Maaf mas, ini aku aja enggak tahu kok mendadak sensitif bau. Lirih Ryuna benar-benar memohon sambil membekap hidungnya. Iya. Enggak apa-apa. Abis ini aku nyalain penyaring udara. Enggak dibuka sebenarnya enggak apa-apa, yakin Kim? Ya sudah, mas. Aku ke kamar mandi dulu kalau gitu, ucap Ryuna. Mendengar itu, Kim sudah langsung bergegas berdiri. Sini, ucapnya sudah langsung menghampiri sekaligus menggandeng sebelah tangan Ryuna. Menuntunnya ke kamar mandi sebelah, kemudian menyalakan lilin aromaterapi. Setelah lampu ia buat menyala semua hingga suasana di sana menjadi terang benderang. Ya Allah, jiwa miskinku menangis menyaksikan kamar mandi suamiku yang lebih mewah dari keadaan rumah Dodo. Batin Ryuna yang memilih diam meski Kim lagi-lagi sudah langsung memeluknya. Padahal, ulah suaminya itu sudah membuat jantungnya sibuk senam. Mandinya pakai air hangat saja biar sendi sama tulang-tulang kamu lebih rileks, ucap Kim yang kemudian mengakhiri dekapannya. Namun karena ia sudah langsung melepas jas sekaligus kaosnya, Ryuna malah panik mundur. Mas aku beneran belum siap, mas. Aku belum siap, aku dulu yang mandi, ya. Mohon Ryuna tak segan mengusir Kim di sana dengan lembut. Kim yang pasrah menjadi tersipu dan lagi-lagi mendekap tubuh Ryuna dengan keadaan tubuhnya yang tanpa memakai kaos. Setelah Ryuna beres mandi, wanita itu menyadari, ia tak memakai pakaian ganti. Ya Allah Ryuna. Hanya pakai handuk begini memangnya aman? Pikir Ryuna. Ia memberanikan diri untuk membuka pintunya dengan hati-hati. Ia melongok tegang sekaligus takut dari sana. Ia dapati, ransel miliknya maupun Kim yang sudah tidak ada di dekat mesin perangkap nyamuk. Namun yang membuat Ryuna terkejut, dada bidang suaminya dan benar-benar belum kembali ditutupi kain bahkan kain paling tipis sekalipun, malah sudah memenuhi matanya ketika ia berhenti mengawasi suasana sekitar. Cari apa? Tanya Kim yang berangsur menunduk bahkan menunduk. Namun Ryuna yang ia imbangi mendadak mundur sekaligus menjaga jarak. Ranselku mana? Aku lupa bawa pakaian ganti, ucap Ryuna mendadak memunggungi Kim. Ia tidak berani berhadapan dengan Kim dengan keadaan seperti sekarang dan itu benar-benar hanya menutup bagian tubuh atasnya menggunakan handuk. Terlebih ia menyadari, di belakangnya, Kim justru termangu menatap punggung sekaligus rambut panjangnya yang tergerai dan masih setengah basah. Ryuna sudah langsung panas dingin bahkan berkeringat, hanya karena langkah kaki Kim ia sadari terdengar mendekat. Dan Ryuna benar-benar hanya bisa pasrah ketika Kim mendekapnya dari belakang. Dekapan yang makin lama makin erat, yang mana Ryuna buru-buru menarik handuknya ke atas, ketika Kim mencoba menariknya ke bawah. Ulah Ryuna membuat Kim terkejut dan berakhir menertawakannya. Kim melongok sekaligus menatap wajah Ryuna yang sudah langsung menatapnya dengan tatapan sebal. Mandi dulu mas, sambil. Aku siap-siap dulu. Soalnya aku beneran belum siap. Di akhir ucapannya, Ryuna sengaja mengomel dan kian membuat Kim terbahak. Meski pada akhirnya, lagi-lagi Kim justru memeluknya. Mandi bareng saja, ya.
Kamu sudah kena keringatku lagi. Ucap Kim meyakinkan, tapi Ryuna buru-buru kabur dari sana sambil mendekap kuat handuknya. Nah, panggil Kim di sela tawanya. Sudah malam, Mas. Lirih Ryuna benar-benar pasrah dan menjadi melangkah sambil menunduk. Sebentar kok. Paling enggak ada 10 menit. Mohon Kim. Ryuna terpejam pasrah seiring kedua kakinya yang berhenti melangkah. Mundur malu, maju dan mengabaikan, ia juga merasa bersalah bahkan berdosa. Karenanya, ia sengaja menoleh. Membuatnya mendapati Kim yang awalnya murung sudah langsung ceria. Kim mengangguk-angguk dan jelas menuntunnya untuk segera menghampiri pria itu. Walau malu sampai ubun-ubun dan membuat tubuhnya makin panas dingin sekaligus berkeringat, Ryuna memberanikan diri untuk putar balik sekaligus menghampiri sang suami. Ia melakukannya sambil terus menunduk, memegang kuat-kuat ujung handuk bagian atasnya dan ia taruh di tengah-tengah. Kim sudah langsung menyambut Ryuna dengan rangkulan mesra, seiring wajahnya yang sudah langsung menempel ke wajah Ryuna, sesaat setelah bibir mereka lebih dulu menempel. Ryuna segera memejamkan kedua matanya. Kejadian yang juga langsung membuat kehidupan mereka seolah berhenti berputar. Tanpa sadar Han Asteris Duk Ryuna jatuh. Yang mana ia juga buru-buru menggunakan kedua tangannya untuk menutup mata Kim, lantaran pemuda itu juga hendak memastikan apa yang sedang Ryuna perhatikan. Aku pengen lihat, ih. Rengek Kim sambil menahan tawanya. Tawa Kim sudah langsung menular kepada Ryuna. Kedua pasangan yang masih malu-malu itu masih berusaha mencari suasana yang tepat. Enggak apa-apa, ih nah. Itu punyaku. Mas ih. Rasanya malu banget. Lihat, tatap mata aku. Saking malunya, aku sampai nangis meski aku juga ketawa. Kok aku lupa buat beli tes pack, ya? Terus pas hamil muda, aman enggak kalau tetap berhubungan? Ujar Kim yang hendak jongkok tapi buru-buru Ryuna rangkul hingga kedua sejoli itu kembali cekikikan. Malahan, kali ini baik Kim bahkan Ryuna sampai tertawa lepas. Mereka sampai lemas dan merasa konyol pada apa yang mereka lakukan. Jahil banget ih mas. Dibilang aku sudah sampai nangis, sengaja. Rengek Ryuna. Sebenarnya aku pengin banget, tapi aku tahu kamu sudah kedinginan. Kim menyelimuti tubuh Ryuna. Aku pinjam baju Lista dulu buat kamu. Bajuku kan ada di ransel, sergah Ryuna ketika sang suami sudah bersiap meninggalnya. Semua yang dari KKN sengaja aku sterilin dulu. Besok dicuci dulu. Sergah Kim tetap pergi. Di sepertiga malam, Ryuna bermimpi. Dalam mimpinya, Ryuna berlari di tengah hutan dan tengah dikejar-kejar. Ryuna yang kerap menoleh ke belakang, sudah sampai kuyup keringat. Rambutnya yang tergerai sekaligus jaket alma maternya juga tak luput dari keringat basah. Ryuna. Suara menyeramkan dan terus terulang itu terdengar sangat nyata. Ryuna. Jangan pergi. Tolong jangan pergi. Tunggu dan sembuhkan aku dulu. Kali ini suara perempuan. Suara perempuan terbilang berat sekaligus tak asing. Iya. Ryuna yakin dirinya kenal kedang pemilik suara tadi. Ryuna. Arreh. Ryuna terbangun sambil menjerit histeris. Bukan hanya tubuh dan juga rambutnya yang kuyup keringat. Karena kedua matanya juga sampai basah. Nah. Kim yang refleks terbangun, segera membingkai wajah istrinya menggunakan kedua tangan. Selain menangis dan basah orang keringat, sang istri juga tampak sangat ketakutan. Mas. Ryuna memeluk Kim walau suaminya itu belum melakukannya lebih dulu. Mengenai mimpi Ryuna barusan, Ryuna mengenali lokasi kejadian mimpinya berada di hutan dirinya sempat menjalani KKN. Mendekap Ryuna,
Kim merasakan ketakutan yang begitu besar. Kita baca doa dulu. Kita baca doa biar kamu enggak mimpi buruk lagi. Tadi mimpinya terasa nyata banget, Mas. Yakin Ryuna seiring ia yang mengeratkan dekapannya kepada Kim. Karena Ryuna terus menunduk, Kim sengaja mengimbangi, meletakkan wajahnya di bawah wajah Ryuna. Nah, di hutan sekitar pohon kolang-kaling. Aku lari kencang banget, tapi ada yang minta tolong. Suaranya wanita. Serem banget, Mas. Cerita Ryuna. Kamu kenal suara wanita itu? Balas Kim masih membiarkan wajahnya ada di bawah wajah sang istri. Setelah terdiam mencoba mengingat mimpinya yang teramat mengerikan, Ryuna yakin bahwa itu memang suara. Yang mau mencelakai anak kalian memang pihak Pak Kades. Papa tahu itu pas kami salaman. Sementara doa Papa cuma satu, balikin saja siapa yang mencoba guna-guna ke cucu Papa. Bisa jadi, mimpi kamu itu ya karena anak Pak Kades justru kena dan hasilnya beneran fatal seperti akibat yang harusnya anak kalian alami andai pertolongan tak segera didapatkan, ucap Pak Helios, di pagi harinya, ketika mereka hanya bertiga, di lantai atas rumah. Di sana, mereka sengaja berjemur sambil mengobrol serius karena biar bagaimanapun, ada orang lain di rumah mereka dan mereka tak mau kejadian KKN sampai tersebar. Terus gimana dong, Pah? Sergah Kim masih merangkul Ryuna. Ya sudah, enggak apa-apa, yakin Pak Helios? Enggak apa-apa gimana? Kalau ngejar-ngejar lewat mimpi gimana? Aku sendiri pasti juga enggak tenang, balas Kim terlalu khawatir. Terlebih setelah mimpi itu saja, Ryuna sampai tidak tidur lagi. Abis ini sama nanti malam, Papa bantu wirid. Kalian pun wajib. Sekarang kita siap-siap buat sambut kepulangan Mama, ya? Balas Pak Helios yang sudah langsung tersenyum manis kepada Kim maupun Ryuna. Mamah Mas Kim dan keempat adiknya bakalan pulang. Ya Allah, deg-degan banget. Batin Ryuna. Dikejar-kejar set asteris an berwujud Rukmi saja sudah membuatnya takut setengah mati. Apalagi kini ditambah dengan pertemuannya dengan Mama sekaligus adik-adik Kim.